Kembali lagi bersama kami di Newsline dan trending topik yang kedua langsung saja kita bahas terkait gelombang kedatangan ribuan imigran pengungsi Rohingya yang mendarat di sejumlah pantai di Aceh sejak pertengahan November ini memang menuai polemik, menuai berbagai polemik termasuk beberapa hari lalu ya terkait dengan penggerudukan atau aksi massa yang dilakukan oleh mahasiswa gabungan di sana yang mengusir para pengungsi Rohingya dari camp di Mesir Raya Aceh. Diminta untuk dipindah paksa menggunakan truk ke kantor Kemenkumham Aceh. Betul, dari total pengungsi yang kemarin dipindahkan ada sekitar 135 orang dan 135 pengungsi Rohingya ini sudah tiba di Aceh Besar itu tepatnya pada 10 Desember ini di pesisir Kabupaten Aceh Besar. Memang ini menjadi perhatian khusus karena isu Rohingya ini juga sudah terjadi cukup lama, gelombang pengungsi terus berdatangan dan bahkan kalau kita total sudah mencapai 1.600-an lebih. Yang menjadi perhatian adalah karena memang sejumlah gerakan penolakan itu terus disuarakan oleh masyarakat Aceh. Ada beberapa sentimen ini Naila, salah satunya terkait dengan katanya banyak dari mereka yang berkelakuan tidak baik, kemudian berpotensi meresahkan masyarakat, ada yang tidak menjalankan syariat Islam, ada yang bahkan berbuat kriminal, sampai ada yang mencari pekerjaan. Jadi banyak juga yang menilai masyarakat di sana bahwa ditakutkan ini ada indikasi untuk penyelundupan orang secara ilegal dalam kasus Rohingya ini. Ya, karena nilai-nilai yang dirasakan warga Aceh sudah tidak sesuai dengan norma dan budaya yang mereka rasakan. Kemudian akhirnya mahasiswa ini menggelar aksi. Namun sangat disayangkan karena informasinya bahwa aksi yang dilakukan ini dilakukan secara paksa ya, menggunakan truk memindahkan mereka. Bahkan katanya banyak perempuan dan anak-anak di sana, para pengungsi Rohingya merasa trauma dengan aksi yang dilakukan ini. Nah, pihak UNHCR akhirnya buka suara nih terkait aksi yang dilakukan mahasiswa Aceh dan mengatakan bahwa ini sangat menyesalkan perilakunya dan menyampaikan keprihatinan terhadap aksi pengusiran dari lokasi penampungan. Nah, sebelumnya Menko Polhukam juga sudah buka suara bahwa ada lokasi yang dikatakan cukup aman untuk menampung para pengungsi, yakni di PMI setempat dan juga di Yayasan Aceh. Dan Menko Polhukam ini berpesan agar aparat keamanan seharusnya bisa menjaga lokasi begitu ya, karena ini soal kemanusiaan. Seperti itu. Ini ada pernyataan menarik ketika Mahfud MD tadi mengatakan bahwa memang secara tertulis begitu Indonesia itu tidak terkait dengan konvensi PBB terkait dengan pengungsi, apalagi dengan UNHCR. Tapi Mahfud MD ada menganalogikan kasus tsunami nih Naila di tahun 2004 begitu ya, ketika tsunami menerjang Aceh dan dikatakan bahwa disitulah Aceh membutuhkan uluran tangan dari negara-negara lain. Nah, di kasus Rohingya ini, Rohingya itu sangat membutuhkan uluran negara lain termasuk Indonesia. Walaupun memang saat ini banyak terjadi penolakan dan dinamika di lapangan, terutama gesekan dengan masyarakat Aceh, tetapi setidaknya harus ada rasa kemanusiaan yang dikedepankan, bukan dengan cara represif seperti yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa kemarin. Itu yang kemudian disayangkan begitu ya. Nah, yang disampaikan oleh Mahfud MD soal tsunami Aceh, kala itu Aceh dalam kondisi yang membutuhkan banyak bantuan dan ternyata negara-negara lain mengirimkan banyak bantuan untuk Aceh. Nah, bagaimana kalau Anda juga melihat hal seperti ini ya, tadi sudah ditekankan kembali oleh Menko Polhukam bahwa kita juga harus tetap mengedepankan sisi kemanusiaan begitu. Dan juga soal Rohingya ini memang harus segera ada penanganan yang tepat dan cepat begitu ya, agar tidak lagi ada aksi-aksi mungkin bisa dikatakan kalau dari pihak UNHCR mengatakan ini jangan dilakukan secara anarkis dan semena-mena seperti itu. Oke, bagaimana juga tanggapan dari kalian terkait dengan aksi penolakan dan ada penampungan sementara Rohingya? Kita juga lihat informasi terkininya bahwa warga Aceh melakukan penolakan rencana penampungan sementara karena keberadaan pengungsi ini menimbulkan keresahan masyarakat. Ya, pemirsa, tokoh masyarakat Lamteba terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, Babin Kamtipnas dan sejumlah tokoh lainnya menolak rencana menjadikan pemukiman Lamteba sebagai tempat penampungan sementara pengungsi Rohingya. Warga Lamteba menilai kehadiran para pengungsi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Warga Lamteba telah memanggil Safarudin, pihak yang menandatangani surat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau YARA untuk memberikan klarifikasi. Dan Yara sendiri mengaku telah menyediakan lokasi penampungan sementara bagi pengungsi Rohingya di Desa Atek, Kemukiman Lamteba.
Kita lihat kembali demonstrasi atau unjuk rasa ya yang dilakukan sejumlah mahasiswa dari universitas di Banda Aceh yang melanjutkan aksi penolakan pengungsi Rohingya di depan kantor Kemenkumham Aceh. Mereka menuntut para pengungsi dideportasi. Aksi ini buntut aksi angkut paksa mahasiswa terhadap ratusan pengungsi Rohingya di Balai Meseraya Aceh atau BMA Banda Aceh. Diketahui ada sebanyak 135 pengungsi Rohingya ini menetap di basement gedung BMA. Serbuan dari para mahasiswa membuat para pengungsi histeris ya, ada yang menangis, ketakutan, dan pengungsi Rohingya yang diangkut paksa dibawa ke kantor Kanwil Kemenkumham Aceh. Hari ini menolak etnis Rohingya karena telah membuat kegaduhan di masyarakat Aceh khususnya. Maka oleh itu kami mahasiswa hari ini yang tergabung dari beberapa kampus di Aceh, baik itu Unaya, Al-Wasliyah, Unmuha, BBG, dan kampus lainnya menggelar aksi menyatakan sikap bahwasanya kami mahasiswa menolak Rohingya di Aceh. Ya, Naila dan juga pemirsa, tadi saya juga sempat menyinggung soal ada sentimen bahwa gelombang datangnya pengungsi Rohingya ini juga ada indikasi adalah penyelundupan orang dari sana atau penyelundupan pengungsi secara ilegal. Nah, atas kasus tersebut atau indikasi tersebut, maka sudah ditetapkan lagi nih Naila, ada 2 tersangka baru karena sebelumnya sudah ditetapkan 3. Baik. Nah, ini ada 2 tersangka baru, yaitu etnis Rohingya berinisial MAH dan juga HB. Keduanya ini terbukti terlibat penyelundupan dan mereka ini adalah satu MAH ini warga Bangladesh dan HB ini adalah warga Myanmar yang memang membantu memobilisasi pengungsi Rohingya untuk berpindah dan kemudian dipindahkan ke Indonesia. Baik, dan sementara itu atas dasar kemanusiaan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pengungsi Rohingya akan ditempatkan di sejumlah wilayah di Aceh. Kita simak pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Hari ini saya sudah mengambil keputusan dan tindakan agar pengungsi Rohingya itu ditempatkan di satu tempat yang aman. 1, ditempatkan di gedung PMI, Palang Merah Indonesia. Yang sebagian lagi ditempatkan di gedung Yayasan Aceh. Dan saya sudah berpesan agar aparat keamanan menjaga. Karena ini soal kemanusiaan. Kita sendiri tidak terikat dengan konvensi PBB tentang pengungsi yang kemudian membentuk UNHCR itu ya. Kita tidak terikat dengan itu, tapi kita punya ikatan lain yaitu kemanusiaan. Orang kalau terusir tidak bisa pulang ke negerinya daripada terkatung-katung di laut, kita tampung dulu sementara, nanti dikembalikan melalui PBB karena yang punya aturan itu PBB. Ya, kita juga akan melihat bagaimana komentar dari warganet terkait dengan kasus kekerasan atau aksi represif yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa di Aceh ini terhadap pengungsi Rohingya. Yang pertama dari Lulus Sekian, kembalikan mereka dengan perlakuan manusiawi katanya. Ya, ada juga dari Anafi Sekian, bawa ke rumah anggota UNHCR. Dari Jody XXX, perasaan dulu ada aksi bela Rohingya, sekarang malah diusir. Kemudian ada Paman Bolang, UNHCR nggak mikir kalau kita sebagai negara penerima juga lebih trauma dengan kelakuan mereka para pengungsi tersebut. Ya, dari Mujari XXX, jangan kelamaan mengungsi, nanti keburu beranak pinak. Ini ada yang pro, ada yang kontra ya terhadap para pengungsi Rohingya. Mungkin yang pro ini juga melihat terkait dengan kemanusiaan. Ya. Tapi kita lagi-lagi juga kita tekankan bahwa ini kalian juga semoga jangan termakan sama disinformasi ya. Harus benar-benar melihat informasi yang beredar ya di media sosial begitu. Jangan mudah termakan hoax juga dengan mungkin pemberitaan-pemberitaan yang mengaitkan pengungsi Rohingya ini dengan kejahatan tertentu begitu ya. Ada juga mereka yang cepat percaya bahwa kalau para pengungsi Rohingya ini terlalu lama nantinya akan mengambil lahan di Aceh. Itu salah satu informasi yang beredar sehingga menimbulkan kemarahan dari masyarakat atau gesekan di masyarakat gitu ya. Tapi memang intinya penolakan itu terus terjadi karena sentimen-sentimen yang menumpuk tadi, sentimen-sentimen yang sudah disampaikan. Tapi artinya walaupun ada penolakan, tapi seharusnya kita bisa beradab. Artinya tidak boleh kemudian kita juga melakukan tindakan-tindakan yang represif karena biar bagaimanapun ini adalah kewenangan juga nanti pemerintah yang nanti akan menyambungkan lagi ke PBB untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Tentu berbagai solusi juga sedang dicarikan. Nampaknya kita tidak perlu untuk mengotori tangan kita untuk melakukan tindakan-tindakan represif semacam itu, Naila. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.